رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jemaah haji, bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar sekali kepada kita, yaitu kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah, di tempat yang sangat suci sekali, di mana di tempat ini Nabi Adam alaihissalam dengan sang istri bertemu, yaitu yang berada di belakang kita di puncak daripada Jabal Ar-Rahmah. Saking mulianya tempat Arafah ini, Nabi Adam alaihissalam datang dari Himalaya India, berjalan kaki sekian tahun dan sampai ratusan tahun. Dalam kitab Akbar Mekah diterangkan, Nabi Adam AS datang ke tempat ini untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan ampunan. Bagaimana kita sahabat hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa sadar dan bisa menangis, mencontoh ya sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam doanya yang sering ya dilaksanakan pada waktu berada di puncak Jabal Rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah di antara doa Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam ini sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, air matanya ya meleleh berjatuhan, tapi Nabi Adam alaihissalam walaupun sama Allah tidak langsung diijabah, karena Allah sangat sayang dan sayang kepada hambanya, kepada seorang nabi, di mana semakin banyak meminta kepada Allah, di sini cintanya Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada hambanya. Lebih-lebih kita sebagai hamba yang datang dengan dosa yang sangat besar sekali, jika dibandingkan dengan buih yang ada di lautan, mungkin masih banyak dosa-dosa kita yang kita tidak tahu. Tapi saking besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah ini dengan ikhlas dan ikhlas, maka Allah akan yaghfiru dzunubakum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu husukkanlah hati kita, lebih-lebih di padang Arafah ini hidupkanlah hati kita dengan istighfar, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa istighfar sirri ya di dalam hati masing-masing, ataupun dengan jahar bersama-sama. Karena satu istighfar Allah lipatkan menjadi 100.000 kali istighfar dibanding di luar tanah haram atau dibanding di Arafah ini. Misalnya kita di kampung halaman, satu istighfar Allah lipatkan hanya menjadi 1. Namun di tanah Arafah ini Allah lipatkan menjadi berjuta-juta lipat ya. Malah dalam sebuah keterangan dinyatakan min alfi mi'ah, 100.000 kali lipatan istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bermunajah minta kepada Allah, satu tetes air mata yang kita keluarkan dari mata kita yang hina ini, maka insya Allah dosa-dosa kita akan bercucuran. Dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan yang tidak bisa kita hitung, insya Allah kalau kita benar-benar menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya sejak Nabi Adam alaihissalam kurang lebih 300 tahun ya bermunajat, berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Jabal Ar-Rahmah ini, maka Allah ijabahkan, ketemukan dengan sang istri tercinta, yaitu Siti Hawa, di mana setelah diturunkan dari surga, Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, tak jauh dari Himalaya Allah alam dalam kitab Akbar Mekah, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Dua sejoli ini saling cari-mencari, bukan hanya setahun, 2 tahun, sampai beratus-ratus tahun. Namun subhanallah, bisa kita ambil i'tibar, contoh bagaimana seorang nabi yang Allah muliakan, yang Allah jamin dengan surganya, berdoa pun diulang dan diulang.
Maka Allah SWT menyatakan dalam hadis qudsi yang mafhumnya, aku cinta kepada hambaku yang senantiasa mengulang dan mengangkat tangan untuk meminta ampun kepadaku. Disitulah letak cintaku kepada hambaku, apabila doanya senantiasa diulang dan diulang. Bukan aku tidak cinta kepada hambaku untuk langsung menerima, namun disitulah cintaku akan kuberikan kepada hambaku yang senantiasa mengulang dan meminta kepadaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di padang Arafah ini bagaimana kita gunakan waktu-waktu kita untuk perbanyak zikir ilallah. Kalau bisa kita membaca Al-Qur'anul Karim ya. Kalaupun tidak bisa, kita senantiasa membaca sholawat, mengingat ya tentang sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW pada waktu Hajjatul Wada berkumpul di atas Jabal Ar-Rahmah ini, dan dikumpulkan para sahabatnya kurang lebih 124.000, di mana pada waktu Hajjatul Wada Rasulullah SAW menyatakan, yang artinya pada hari ini kesempurnakan agamaku, pada hari ini kesempurnakan rezekiku, dan seterusnya. Itulah diantara yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada Hajjatul Wada. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bersyukurnya kita sebagai hamba Allah di tahun ini 2018 atau 1439 Hijriah. Allah takdirkan ya, walaupun dengan sangat sulit untuk memasuki Arafah ini ya, ada yang dari penjuru sana, penjuru sini, dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Ini semua dengan takdir Allah, dengan qadar Allah. Makanya untuk itu kita syukuri. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita semuanya akan terbangkitkan pula, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan bisa wukuf di padang Arafah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya bagaimana ya selama kita berada di padang Arafah ini untuk bisa menghidupkan waktu-waktu yang tersisa ini ya. Setelah sholat zuhur dengan berjamaah di jamak takdim qashar, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar jamak takdim qashar, kita akan berzikir bersama-sama, dan zikir di situ akan disaksikan oleh sekian juta para malaikat, disaksikan oleh sekian juta jemaah haji yang berwukuf bersamaan di padang Arafah ini dengan pakaian yang sama putih ya, tidak ada satupun yang lain, semua, dan hati pun dengan putih, dengan niat juga yang sangat ikhlas, datang dari segala penjuru dunia untuk hadir di padang Arafah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga bagaimana haji mabrur bisa kita dapat, dan Rasulullah SAW menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur ini tiada balasan kecuali surga. Allahumma amin. Semoga kita termasuk oleh Allah SWT, termasuk ahli surga yang sangat dirindukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di mana di padang Arafah ini ya sangat kita hargai, sangat kita muliakan, baik dari tempatnya, baik dari tanamannya, baik dari hewan-hewannya. Karena saking mulianya padang Arafah ini, nanti di padang mahsyar akan ditempati oleh umat-umat yang telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amalnya. Kenapa dengan demikian? Karena di Arafah ini merupakan tempat yang sangat suci sekali. Sehingga kata ulama, di tanah Arafah inilah nantinya akan berkumpul di padang mahsyar, diambil daripada tempat Arafah ini. Kenapa dengan demikian? Karena Arafah ini merupakan tempat yang sangat mulia. Untuk itu, selagi kita berada di padang Arafah, perbanyaklah untuk istighfar dan istighfar, sehingga nanti kita mempunyai catatan amal dikala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, akan terkenang dan akan terwujud dan terlihat pada waktu kita haji berdoa di padang Arafah, nantinya akan ditimbulkan, akan dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang dimana di padang mahsyar ini kita tahu
manusia semuanya di situ tidak akan mengenal satu dan satunya. Semua hanya mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cepat oleh Allah dituntaskan hisabnya pada waktu apa yang telah dikerjakan di dunia, dan di situ memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat selesai, dan hisabnya mengharapkan agar mendapatkan hisab yang baik. Dan untuk itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di padang Arafah ini bagaimana kita bisa menjaga lisan kita sebagaimana yang telah diterangkan, ya. La rafasah wala fusuqah wala jidalah fil hajj. Jadi dalam haji ini tidak boleh rafas, berkata-kata kotor, kasar, wala fusuqah, dan berbuat keji, wala jidalah fil hajj, dan tidak boleh bertengkar. Jadi bagaimana kita bisa menghindari dari tiga hal ini agar apa? Agar amalan ibadah haji kita benar-benar diterima oleh Allah SWT sebagai haji yang mabrur, ya, dan jaminannya laisa lahul jaza illal jannah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah SWT. Semoga kita termasuk ahli surga. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sepulangnya daripada Arafah ini termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, seperti halnya kain putih yang tidak pernah kotor, ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dari azabnya Allah, baik di azab kubur ataupun di azab akhir, insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sampai di sini insyaallah karena waktu zuhur telah tiba. Hadanallahu ikum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.